Ester pasalnya yang kelima, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kita baca dulu Ester 4 ayatnya yang ke-11. Kemudian 16, 17, kemudian 5 ayat 1, 2. Ester 4 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kemudian ayatnya yang ke-15, 16, 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuaslah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Mari kita lihat Ester 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara, Ester 4 ayat 11, mari kita lihat. Inilah yang Tuhan ketika kita tadi menyembah di saat mati lampu, inilah yang saya percaya Tuhan taruh dengan begitu kuat. Di saat Alkitab berkata, semua pegawai, semua penduduk, semua laki-laki, semua perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara, kita sudah tahu Ester 5 ayat 1 dan 2. Alkitab mengatakan semua laki-laki, semua perempuan, semua pegawai raja, semua penduduk, semua orang tahu bahwa jika seseorang menghadap tanpa dipanggil, hukumannya mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya dengan Ester. Ketika Ester ada di sana, malah bukan mati. Tetapi Alkitab mengatakan sesuatu perkenanan diulurkan dalam bentuk tongkat emas. Inilah yang Tuhan mau kasih tahu kepada saya dan saudara. Saudara, saya dan saudara sebagaimana Ester. Alkitab mengatakan hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Inilah yang Tuhan taruh begitu kuat. Nah, kalian akan mendapat akses di mana setiap akses tertutup bagi banyak orang. Kepadamu aku akan buka akses itu. Ada all access yang akan Tuhan berikan. Ada jalan keluar, ada jalan terbuka, ada jalan yang disangka orang lain tertutup. Bagi semua laki-laki, bagi semua penduduk, bagi semua bangsawan, bagi semua rakyat tahu bahwa tidak bisa menghadap tanpa dipanggil oleh raja. Hanya. Ada kata hanya. Ini yang namanya perlakuan khusus. Saudara, ini yang namanya saudara satu akses yang khusus. Bukankah pada minggu yang lalu saudara Tuhan telah berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, aku Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Hari ini saya berdoa, tangkap dengan baik firman Tuhan ini. Sebagaimana kita telah duduk berdoa dan berpuasa, dan Tuhan telah menyampaikan sesuatu bagi kita. Nah, jalan boleh tertutup bagi banyak orang, tetapi bagi orang yang mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan aku, Tuhan akan membukakan jalan
keluar. Tuhan akan membukakan akses dalam hidupmu. Tuhan akan membukakan pintu. Sekalipun ada 1000 pintu tertutup, Tuhan masih punya 10.000 pintu untuk membukakan jalan dalam hidupmu. Pegang dengan baik firman Tuhan ini. Hari-hari ini fakta akan berusaha meyakinkan saudara bahwa saudara sedang dikerubuti, saudara dikepung oleh masalah, persoalan, dan jalan keluar. Kiri, kanan, muka, belakang. Saudara tahu, di atas masih ada jalan keluar. Kita punya Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Kalau yang menutup pintu saudara adalah alam semesta, jangan pernah takut. Tuhan yang memerintahkan alam semesta. Kalau yang memerintahkan saudara, yang menutup pintu saudara, iblis yang berasal dari bawah bumi. Alkitab berkata, baik kuasa-kuasa, baik di atas bumi, baik di heaven, baik di bumi, baik di bawah bumi, akan tunduk kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kalau Tuhan bilang buka pintu, tidak seorang pun bisa menutup pintu. All access. Bilang kiri kanan saudara, all access. Amin. Yakini ini dengan iman. Yakini dengan iman. Ketika saya berlutut tadi menyembah, Tuhan menaruh perkataan ini dengan begitu kuat. Kamu lihat, semua penduduk, semua bangsawan, semua raja tahu, semua orang tahu bahwa tidak boleh menghadap. Hanya orang yang berani meresikokan hidupnya untuk satu bangsa, untuk satu kota. Apakah saudara peduli akan kotamu? Apakah saudara peduli akan pekerjaan Tuhan? Ya saudara, pandanglah pekerjaan Tuhan. Oh, kitab Hakim-Hakim berkata, kutukilah kota Meros. Karena kota Meros tidak membantu Tuhan. Membantu dalam tanda kutip, artinya apa? Tidak turut dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini saya berdoa ketika saudara dan saya punya hati untuk kota ini. Punya hati untuk bangsa ini. Saudara punya hati untuk keluargamu. Ada sebuah akses yang akan Tuhan buka dalam hidupmu. Demikianlah yang terjadi pada Esther. Demikianlah yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidup. Saudara, Tuhan sudah membuktikannya. Mungkin ini adalah hal yang sederhana. Tapi saudara ingat, ketika plafon ini jebol, kembali penjebolan, ada maksud Tuhan. Pagi itu, 5:30 pagi begitu matahari keluar, saya dan KL pergi mencari tempat ibadah. Saudara, untuk kita berpindah karena itu sudah memasuki hari Jumat. Dan saudara tahu, ketika kami pergi di satu hotel dekat sini, saudara tahu ada wedding. Saya sampai bilang, weddingnya boleh dipindah. Oh, enggak bisa Bu, ini kan perkawinan. Saya baru sadar, oh iya perkawinan, pernikahan. Kami pindah dari situ ke satu tempat di daerah Polresta. Dan sama saja, ini protokol. Kami tidak mengizinkan. Sekalipun itu friend saya, teman, saudara. Tapi dia juga tidak mengizinkan. Kami berpindah dari sini ke gunung. Sama, diatur harganya, kami sudah sepakat harganya sekian. Saudara, kemudian yang terjadi adalah hari apa Bu? Hari Minggu. Ya, hari Minggu ada wedding. Saudara, saya keluar dari tempat itu. Dan saya berkata kepada bagaimana? 2 hari lagi jemaat kita harus sebentar ada rapat pengerja jam 10 pagi. Saya harus punya jawaban. Kemana kita akan berpindah? Semua harus diatur. Karena saudara, sesuatu tidak boleh asal-asalan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Semua harus dipersiapkan dengan baik. Semua saudara, Raja Daud selalu mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan ada yang berani menafsirkan, Raja Daud mempersiapkan ibadah dengan baik daripada saudara, dia lebih saudara spesifik, begitu teliti mengatur ibadah daripada saudara, dia mengatur kerajaan. Dia bagi segala sesuatu, 24 rombongan, 30.000 pemusik, semua ditatar, semua dilatih, semua diatur, semua dididik. Demi yang namanya sebuah ibadah. Agunglah rahasia ibadah kita. Amin. Saudara, dan hari itu kami ada di depan kantor wali kota, sampingnya lampu merah. Saya berdoa dalam roh, oh Roh Kudus. Tiba-tiba
Tuhan mengingatkan saya satu nama. Saya bilang, ini nama ini masih jam 6 pagi ini. Ya, kemudian Kak El bilang, Beljo ibu, Beljo. Saya saya telepon, baru satu kali sudah diangkat. Saya bilang, selamat pagi, izin Pak, Shalom Pak Sekot. Shalom, Bu Eka ganti nomor, ternyata saya pakai nomor yang SIM 1. Jadi tidak ada nama, pantas cepat diangkat. Berarti itu Tuhan, bukan karena nama saya. Ya saya berpikir seperti itu, kalau kan sudah keluar nama pendeta Eka. Ya saudara tapi ini dia bilang, ibu seganti nomor, saya lihat, ada paket 0811. Ternyata saudara Tuhan sedang mengingatkan, bukan karena namamu. Ya Tuhan, karena namamu. Saudara ya, ada perlu apa Pak? Pendek cerita, saya katakan, telepon jebol, katu apa yang kita boleh mau bantu? Kami pinjam kantor wali kota. Kapan? Hari Minggu. Dan mungkin 2-3 minggu. Oke, silakan saja, bikin surat. Saya bilang, dikirimkan kemana? Dikirimkan ke saya. Kapan? Sekarang, WA saja, enggak usah antar-antar. Saya segera setujui. Sebelum surat masuk sudah disetujui ya, itu formalitas saya harus kasih tahu. Saudara, akses. Karena kita punya akses. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Pada minggu ketiga terjadi sesuatu. Tidak bisa masuk. Ternyata bisa masuk tapi informasi saya salah mengerti. Aman Robert bilang tidak bisa masuk. Saya telepon. Dia bilang begini, Ibu ada di lokasi, saya belum jawab. Dia bilang, tolong kasih HP ini ke orang yang jaga. Siapa yang tidak kasih masuk? Saya mau bicara langsung. Dia bilang, saya kan sudah bilang masuk. Nah, saudara, sekali lagi akses. Amin. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Tuhan sanggup membuka jalan keluar. Bukan mengandalkan manusia. Tapi hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika saudara Esther dari pelataran. Saudara dia masuk ke dalam. Coba kita lihat sekali lagi. Esther 5 ayatnya yang pertama. Ayat 2. Ayat 2. Sambil dicari terjemahan The Message, Wahyu 4 ayat 2. Sambil dicari terjemahan The Message, Wahyu 4 ayat 2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Alkitab bilang, sang ratu berada di pelataran. Sekali lagi ini sangat penting, ayat 1. Mungkin saudara sudah tahu, saya ulang lagi, ayat 1. Esther 5 ayat 1. Raja sedang bersemayam di atas tahta. Di depan, bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam. Di dalam istana. Esther 5 ayat 1 berkata, bersemayam di atas tahta di dalam. Esther ada di luar, pelataran. Tapi Esther harus masuk. Deep worship. Deep worship. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam lagi. Hari-hari ini jangan biarkan kita berada hanya di pelataran. Tuhan menginginkan saya dan saudara lebih lagi menyembah Tuhan. Tuhan menginginkan saya dan saudara lebih lagi mengutamakan Tuhan. Dari pelataran, ia masuk, raja ada di dalam. Inilah yang dinamakan dengan ruang Maha Kudus. Inilah yang dinamakan dengan ruang tahta. Di mana hadirat Tuhan ada. Dan saudara tahu, seorang imam besar hanya boleh sekali setahun memasuki ruang Maha Kudus. Keluaran 30 ayat 10. Yuk kita lihat. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa perdamaian, haruslah ia sekali setahun. Karena di dalam, ya saudara, pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang Maha Kudus bagi Tuhan. Berarti Harun bisa masuk di mana? Saudara, tabut perjanjian itu ada, iya kan? Di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Hanya bisa
sekali setahun. Tapi Tuhan menunjukkan ada seseorang yang mendapat akses. Bahkan lebih daripada sekali. Ia boleh bolak-balik masuk ke ruang Maha Kudus. Mari kita lihat. Siapa orang itu? Bilangan 17. Bilangan 17. Ini yang saya katakan all access. Bilangan 17. Ayatnya yang ke 4. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan. Di hadapan tabut hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Was, ini yang namanya saudara tempat pertemuan. Ini yang namanya tempat keintiman. Saudara ya, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Siapa kamu itu? Saudara ya. Kemudian ayatnya yang ke-6, ke-7. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ayatnya yang ke-7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Saudara, Musa, Harun cuma bisa sekali setahun. Hari itu Musa masuk ke tempat Maha Kudus. Meletakkan tongkat di saat semua orang tidak bisa masuk. Ada seorang Musa yang Tuhan perkenankan masuk ruang Maha Kudus. Itu hari pertama. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu 1 kali. Ya saudara, dan saudara bilang kan sama, satu sama dengan Harun. Ya. Kemudian Alkitab bilang ayatnya yang ke-8. Kemudian keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu. Maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah banam. Heran, tongkat mati bisa mengeluarkan buah. Tongkat mati bisa mengeluarkan bunga. Ya saudara, tongkat mati bisa bertunas, kuntum, bunga, buah. Saudara tahu bunga badam lambang daripada apa? Roh Kudus. Itu tuh almond. Pernah makan silver queen? Rasa almond? Nah itulah bunga badam. Kalau King James-nya mengatakan almond. Kenapa? Almond adalah bunga atau buah yang berbuah di saat yang lain belum berbuah. Januari dia sudah buah. Ini bulan apa? Januari. Karena almond adalah lambang Roh Kudus. Itu menorah. Kaki dian. Itu DP bunga-bunga itu bunga almond. Karena Roh Kudus, jika Roh Kudus ada dalam hidupmu, akan terjadi yang namanya percepatan. Yang lain belum berbuah, engkau sudah berbuah. Dan dia berbuah tidak kebetulan di bulan Januari. Ini bulan apa? Bilang kiri kanan, odo sebab buang anak Kang. Haleluya. Amin. Di saat yang lain baru mau start mau tabur benih. Saudara sudah berbuah. Karena engkau berada dalam hadirat Tuhan. Ya tongkat yang masih bisa berbunga, bertunas, berbuah. Dan itu terjadi di awal tahun 2022. Saya deklarasikan tidak ada yang mandul di antaramu. Setiap kita menghasilkan buah. Buah-buah roh, buah-buah pelayanan, buah-buah terang. Haleluya. Itu almond. Januari yang lain baru mau start. So berbuah. Percepatan. Kenapa? Karena Roh Kudus. Lambangnya apa? Itu kaki dian ada berapa? DP corong-corong. 7. Itulah ketujuh roh Allah. Ketika seseorang masuk dalam, sudah dapat the message? Wahyu 4 ayat 1-2. Kalau enggak KL ada? Wahyu 4 ayat 1-2, the message. Oh ada? Oke. Then I look in. Oh. Wih. Ada kata oh tanda seru. Kaget ini siapa? Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan membuka pintu. A door open into heaven. Wih.
Inilah yang namanya akses. Pintu tak buka, bukan cuma pintu di bumi tak buka, pintu di surga tak buka. Ada kata tuh orang mati. Karena terlalu banyak dosa dia tetap berharap mau masuk surga. Sampai di surga dia toki-tokinya ada yang satu orang pun buka. Saudara ya. Tetapi saudara lihat. Ada seseorang. Oh dia kaget. A door open into heaven. Bayangkan dia melangkahkan kaki tiba-tiba. Itu tak buka. Saudara. The first voice in my vision call out. Ascend and center. Enter. Mari dan masuk. Naik dan masuk. Saudara. I saw you what happened next. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi kemudian. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tahun 2022 rahasia. Tetapi Alkitab berkata, I saw you. Engkau akan mengetahui musim apa yang akan engkau hadapi. Engkau akan mengetahui waktu apa yang akan engkau hadapi. Jangan salah kostum. Apa hubungannya Bu musim dengan kostum? Satu saat anak saya diajak ke satu negara. Dan anak saya bilang, Ma Ucit kata bilang, bawa kata semua baju panas. Ini ngapa kita bilang? Ya, beli semua. Karena di sana musim dingin. Oh begitu dah. Jadi kalau orang tahu musim dingin, bawa baju panas. Bukan musim dingin bawa short. Kage mati kedinginan. Amin, saudara mengerti? Orang yang mengetahui musim, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Saudara bilang kiri kanan, tahu tuh musim. Ini musim apa? Yang tahu nih, bilang tadi ini musim buah, musim almond atau musim mangga. Saudara, orang yang tahu musim, saudara tahu, Elia adalah orang yang sangat tahu. Dia tahu hari itu musim pertobatan. Pada saat itu musim penyembahan berhala, Elia memperkatakan firman. Dia berkata beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya tidak akan ada embun atau hujan kecuali kukatakan. Kenapa? Karena hari itu orang menyembah berhala. Dan ketika dia memperkatakan firman, turunlah hujan. Yang kedua, Elia pernah mengalami apa yang namanya musim pas-pasan dalam hidup. Dia tahu hari itu dia dibawa di Sungai Kerit. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan izinkan dia melewati pembentukan demi pembentukan. Kenapa? Dia diberi makan oleh burung gagak. Pak Sitor sudah jelaskan. Oh, burung gagak terakus. Jangan taruh daging Pak burung gagak pemulu. Dia talang. Bayangkan itu burung gagak. Saudara bawa daging. Hamburger pertama yang dicatat Alkitab dimakan oleh Elia. Dan roti bakar yang dicatat oleh Alkitab dimakan oleh Elia. Roti bakar itu Alkitab bilang fresh from oven in heaven. Bayangkan saudara, ya itu malaikat dia bikin roti bakar, kok malaikat antar waktu Elia ada di padang belantara. Saudara, kita pikir cuma harvest tahu bikin roti bakar. Ya saudara, malaikat, apa saudara? Bikin itu roti bakar. Kita ingin tahu pakai coklat ke serikaya ke apa? Yang jelas saudara, ya roti ini bicara firman Allah. Dan saudara tahu, hari di mana musim Elia mengalami itu. Elia tidak bersungut-sungut. Elia ikuti saja cara kerja Tuhan. Mungkin hari itu Elia diajari sesuatu. Saudara, Elia memiliki sekolah nabi. Tapi dia tidak pergi ke nabi-nabinya dan minta makan kepada nabi-nabinya. Karena Tuhan bilang bagi Elia, hari ini engkau mengungsi di Sungai Kerit. Saudara saya dan saudara harus tahu kita berada di musim apa. Hari itu adalah musim perang. Kenapa? 450 nabi Baal. Saudara menantang Elia, dia tahu ini musim perang. Inilah saatnya dia berperang. Inilah saatnya dia tidak boleh diam. Inilah saatnya dia mengumandangkan suara-suara pertobatan. Dia berkata, hei mendekatlah bangsa-bangsa. Dengarlah, ya dia tantang itu Nabi Baal. Saya berdoa. Ini musim apa? Ini musim perang. Mari saudara, ya kumandangkan suara pertobatan. Kumandangkan suara pertobatan di rumahmu, di keluargamu, dimanapun engkau ada. Kumandangkan kepada orang-orang. Barang siapa malu mengaku Yesus di muka sahabat-sahabatnya, Tuhan akan malu mengakui dia. Inilah waktunya, jangan diam. Ketika ada saudara-saudaramu datang ke rumah, bilang stop coba mabok, stop coba hugel, stop coba rokok. Akhirnya dia perasaan. Iya kan?
orang cuma mati di perasaan. Perasaan itu tuh bikin mati. Tetapi firman memberikan kehidupan. Saudara tahu ini musim apa? Lagi dia pulang, dia game. Hari itu Elia di musim penyembahan berhala. Elia tidak sembunyi. Di musim saudara kekeringan, Elianya tidak sembunyi. Dianya tako dengan Isabel P. Omikron. Haleluya. Elia muncul sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena dia tahu menghadapi musim apa. Di saat dia mengalami musim teror. Dia alami toh? Isabel bilang apa? Kalau sampai ngenape nyawa, enggak sampai besok hari. Jangan bilang tapi nama Isabel. Kira-kira begitu. Hari itu, Elia berada di padang gurun. Dia tahu. Di saat dia diserang, di saat intimidasi dan dia mengakui, dia takut. Dia lelah, dia menghadapi teror, konfrontasi. Dia saudara dalam hidupnya, dalam perasaannya. Dia naik ke gunung Allah. Dia ambil doa dan puasa. Begitu banyak orang yang tidak tahu musim. So tahu-tahu letih, so tahu-tahu lesu. Hele mau puasa nih mau. Hele mau berdoa nih mau. Karena tidak tahu musim. Saya dan saudara bisa merasakan. Jika hari ini beban kita begitu berat. Jika hari ini kenapa ya yang ada dalam pikiran kau nyala pikiran kalah. Pikiran takut, pikiran minder, pikiran salah. Inilah waktunya. Engkau berlaku seperti Elia. Berangkat ke gunung Allah. Jangan berangkat ke mall. Tahu-tahu letih mau pi mall. Tahu-tahunya ada doi mau pi mall. Sampai di mall di kurang itu no. Kawin dengan tapi suaminya ada doi. Akhirnya kita di mall cuma haga-haga. Kenapa tuh tante sana sobat belanja pulang dengan pahit hati. Dan tahu musim. Musim habis doi bukan datang patuhan, dia pi baba jalang. Amin. Tahu musim apa? Musim teror Elia di padang gurun. Malaikat kasih bangun, bayangkan. Hele mau bangun. Elianya mau bangun. Kurang malaikat ada baking bangun. Kalau ada yang kurang tidur terus. Dengar firman Tuhan tidur. Penyembahan tidur ke siang. Ya. Lala dia rupa Elia. Saudara beli akan kamar itu roti bakar. Kau bilang, bangunlah. Ini roti bakar. Isi coklat dan makan. Iya kan? Ya, saudara orang kenali. Kenapa kita kurang tidur? Kenapa kita kurang letih lesu? Oh, inilah waktunya. Kita mesti naik ke gunung Allah. Ini waktunya kita mesti puasa. Haleluya. Elia diserang di setiap musim. Ada musim dia menang. 450 Nabi Baal dia kalahkan. Dan pada saat itu adalah musim bagi Elia untuk berkorban. Di saat Tuhan jawab doa. Karena apa? Elia berkorban. Hari itu air langka. Tapi Elia mempersembahkan 12 buyung air. Di saat peperangan dia tahu cara satu-satunya untuk menghadapi peperangan adalah mezbah. Saudara harus tahu musim apa ini. Cara satu-satunya, waktu satu-satunya. Ini musim apa? Oh, musim perang. Dalam keluargaku seperti ada ini. Bangun mezbah. Bangun mezbah. Tuhan sudah menunjukkan caranya kita menghadapi musim apa, caranya, senjatanya apa. Haleluya. Dia kan menghadapi 450 Nabi Baal. Apa yang Elia bikin? Mezbah. Itu senjata. Dan apa? Bukan persembahan. Maaf kata-kata ini. Bukan just persembahan. Tapi korban. Kalau persembahan sesuatu yang kita punya, kita persembahkan. Saudara punya 1 juta, saudara persembahkan 500.000, itu persembahan. Tapi saudara tidak punya apa-apa. Punya kurang 10.000. Dan saudara berikan tuh 10.000, itu korban. Hari itu Elia berkorban, tidak ada air. Hal yang paling langka air. Elia tidak kasih 1 buyung, 2 buyung, 5 buyung. Elia bilang, korbankan 12 buyung. Hari itu lembu dijaga setengah mati. Elia bilang, potong tuh lembu, korbankan. Saudara, adakah musim apa dalam hidup yang engkau hadapi hari ini? Engkau harus tahu bagaimana menyikapinya. Jangan salah musim.
salah keputusan. Salah musim, saya katakan salah kostum. Tidak mengerti musim. Hari ini saudara, Tuhan bilang, I saw you. Aku akan menunjukkan kepadamu musim apa yang akan engkau hadapi. Engkau akan dapat merasakan ini musim apa. Saudara, kita sudah lihat musim apa. Televisi menggembar-gemborkan, oh ini kata musim bencana. Oh akan terjadi bencana. Kemarin di Talaut 6, lebih. Ini bapak 2 dari Talaut. Dan mereka bapak bilang begini, kita biasanya jalan itu gempa. Marka lamaring kumang kita lari. Karena ada bas di atas, apa itu? Di atas lagi bikin bas ciri dengan DP alat-alat. Untung bas ada bikin di puskesmas. Jadi langsung masuk puskesmas. Ini musim apa? Sebelum semuanya, Tuhan sudah melansir ada bencana. Apa yang kita lakukan? Diam-diam. Dan kita biarkan bencana. Aku memberikan kamu kuasa untuk menginjak kekuatan musuh ular dan kalajengking dan menahan. Kedurhakaan masih akan tetap bekerja, tetapi tertahan. Karena ada yang menahannya. Siapa yang tahan? Gereja. Gereja, engkau dan aku yang berkata gempa bumi. Gempa bumi. Kami perkatakan tidak bisa melebihi 3 skala Richter. Kalaupun harus ada, tidak bisa atas kota ini. Kami perkatakan gunung-gunung bawah laut. Bapak diam di situ. Sampai waktu yang ditentukan. Dalam nama Yesus dilarang babato apalagi bafluid. Iya kan gunung api babato. Wah saudara goyang itu. Goyang Alkitab kan bilang. Di Mazmur 46 goyanglah. Ya semua yang gunung-gunung di bawah laut. Iya saudara gara-gara dia babato. Dia bafluid. Saudara bayangkan gunung Semeru baru babato. So berapa yang mati? Berapa rumah tertimbun? Dan kita tahu ini musim apa. Kita cuma diam-diam. Oh Talaut gempa. Oh Talaut Pak jauh kemari. Jauh kemari. Terus naik pesawat kemari. Saudara tahu ini semua berhubungan. Ketika dengar saudara kami tahan bencana. Di dalam nama Yesus Kristus kami memperkatakan sesuai dengan firman katakan. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti dengan perkataan kita boleh memiliki hidup. Dan kita berdoa kita perkatakan air tidak boleh melewati batas pantai. Karena firman Tuhan berkata bahwa air ada dalam kuasa Tuhan. Demikianlah sesuai firman kami perkatakan. Saudara mulai perkatakan. Ketika ada kekacauan, ketika ada malapetaka dalam rumahmu, katakan di dalam nama Yesus aku perkatakan damai sejahtera datang dalam rumahku. Semua roh kedengkian, perselisihan, kekacauan, aku hardik keluar dalam nama Yesus. Saudara, pergunakan otoritas, wewenangmu. Kenapa? Engkau tahu musim apa yang engkau ada. Ya saudara, oh ada orang, ibu, siapa? Ada balompat dari jalan tol, matikan itu bapak di PDI. Dia kehilangan pengharapan. Dia masuk dalam putus asa tanpa dia mengetahui dia harus bagaimana. Saudara dan saya ditunjukkan oleh firman. Jika hadapi musim apa, saudara dan saya harus bagaimana. Saudara, itulah sebabnya. Tuhan berkata kalau engkau masuk, saudara engkau akan tahu apa yang akan terjadi kelak. Dan engkau sudah siap-siap. Betul atau benar? Sudah siap-siap. Just kalau saudara mau berangkat, saudara akan siap-siap. Siapkan ini, siapkan itu. Kenapa saudara? Supaya semuanya berjalan dengan lancar. Wanita bersalin akan siap-siap. Iya kan? Dulu saya waktu hamil anak pertama. Ya saudara, cover sudah di auto. Kemana-mana bawa cover. Kemana-mana bawa cover. Jangan sampai bapak gembala masih takut. Karena dia bilang kaget tiba-tiba kata aja melahirkan. Kemana-mana, ya tidak pernah diturunkan. Saudara, begitu anak ketiga, semua tidak disiap. Lahirlah sang anak, cover masih di rumah, baju belum diisi. Karena berpikir suka 3 kuat. Saudara ya, jadi bingung. Waktu lahir si Kesha bingung. Untung 2 hari lalu, Ibu Esther melahirkan Vigo. Saya bilang ke Kesha, jangan lupakan kebaikan Vigo. Kamu pakai baju Vigo. Perawat bilang, ibu mana baju. Saya bilang, bapak tidak datang-datang. Ini anak sudah mau kedinginan. Tiba-tiba datanglah baju Vigo. Ibu Esther kasih baju.
Ya Tuhan sudah siapkan. Tuhan bilang lain kali bawa persiapan. Untung ada Ibu Esther yang melahirkan. Ini contoh. Ini contoh. Kadang kita tidak bersiap untuk semua kemungkinan. Padahal Tuhan bilang apa? Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Saudara ya, apa musim apa? Saudara, kebaskan semua. Hai Putri Sion yang tertawan. Kebaskanlah Yesaya 52 ayat 1. Coba kita lihat sejenak. Terjagalah. Terjagalah. Saudara, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat atau yang najis yang masuk lagi ke dalammu. Ayat 2. Ini seorang putri. Putri ini namanya Sion. Saudara, kebaskanlah debu dari padamu. Ada debu-debu. Saudara, bangunlah hai Yerusalem yang tertawa. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Hai Putri Sion yang tertawan. Jadi bayangkan ada seorang putri. Ya saudara, namanya Sion. Saudara, di leher ada ikatan. Saudara, di kaki ada debu. Saudara, Alkitab bilang apa? Hari ini, tanggal. Semua debu-debu keduniawian, debu-debu iri hati, debu-debu kelitihan. Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk apa? Kebas. Dari yang lucu, tanggalkanlah ikatan. Kalau suruh tanggalkan, ikatan ini bicara dari besi. Berarti itu sebenarnya sudah tidak terkunci. Yang kita lakukan cuma apa? Buka. Buka. Tuhan telah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Kalau lepas di bumi, terlepas. Tapi banyak orang ingin terikat. Saya ingin saudara dan saya hari ini bangun. Lepaskan semua hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting dalam hidup kita. Saudara. Tapi ibu, aku ingin tetap di sini. Silakan tetap di situ. Kalau engkau ingin tetap dalam kelitianmu, keminderanmu, keiri hatianmu, kedengkianmu, silakan engkau tetap di situ. Dan duduklah di dalam api. Sampai satu saat Tuhan akan datang dan berkata, kenapa di antaramu ada yang tidak pakai pakaian pesta? Matius pasal 22 ayat 11. Dia mau suka pakai pakaian kotor? Silakan. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Makanya ratu berpakaian ratu. Esther mengenakan pakaian ratu. Dan Alkitab bilang ayat 12. Ini kedatangan Tuhan saudara. Ini perjamuan, pesta perjamuan anak domba. Ia berkata kepadanya, hai saudara, mengapa engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Dia mau suka pakai pakaian kotor. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kata. Itulah sebab bagi yang mau tinggal di dalam apa? Roh mengasihani diri, kasihan kita. Itu bukan daripada Tuhan. Kita tidak seperti yang lain. Itu mental victim, korban. Sementara Tuhan berikan saudara mental pemenang. Saudara, kasihan katuk kita. Kenapa ada orang begini? Selalu mempersalahkan keadaan. Saudara, dan saudara tahu, itu bentuk pakaian kotor. Makanya anak bungsu ketika pulang yang diganti pertama apa? Pakaian. Tuhan beri dia pakaian pengampunan dan anugerah. Dari masuk ke kandang bokek, kandang B2, dia keluar kemari, masih bobo B2. Dan diganti pakaian pengampunan dan anugerah. Saudara, terima pengampunan Tuhan. Terima. Dengan cara apa engkau menerima pengampunan? Berikan pengampunan pada orang lain. Barang siapa mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa-dosanya pun diampuni. Itu caranya kita menerima pengampunan dan anugerah. Hari ini, nanti berikut kita lihat tentang pakaian. Tapi yang jelas, dalam perjamuan kawin anak domba, jangan salah kostum. Tanggalkan semua ikatan-ikatan, buang semua. Karena apa saudara? Tuhan sudah berikan kita kuasa. Kita kembali di tadi Wahyu pasal 1 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Yang the message. I was caught up at once in
Deep worship. Saudara, aku dikuasai oleh penyembahan yang dalam. Oh, saudara, ini Yohanes, murid Yesus yang paling Yesus kasihi. Tuhan harus bawa Yohanes masuk dalam deep call unto deep. Deep worship. Penyembahan yang dalam. Hari-hari ini itulah sebabnya. Mungkin saudara, kenapa kita menyembah lama sekali? Kita sedang didrive oleh Tuhan untuk merasakan hatinya. Karena di situ dia akan melihat tentang tahta, ketujuh roh Allah dan apa yang akan terjadi ke depan. Tanpa deep worship, semuanya tertutup. Tuhan akan bawa saya dan saudara lebih. Saudara, jangan ulangi kesalahan seseorang. Saya ketika membaca ayat ini, saudara, saya terperang. Kenapa? Siapa orang itu? Betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak bisa menangkap. Mari kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-16. Kejadian 16 ayatnya ke-8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Nah, ini perkataan siapa? Ayat 7 dulu. Ayat 6-7, kita lihat latar belakangnya. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayatnya yang ke-11. 10 dulu, 10-11. Sehingga dapat dihitung karena banyaknya. Oh, keturunannya jadi banyak. Terus, engkau mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan Allah akan menamanya Ismail. 2. Ketiga, 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nantinya anaknya itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian ayatnya yang ke-13. Saudara, ini Hagar kehausan. Dia masuk di yang namanya padang gurun. Siapa yang tahu tentang Hagar? Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak kenal? Semua kenal. Siapa Hagar? Gundik daripada Abraham. Abraham bilang, Sarah bilang, Abraham, ini ada hambaku tidur dengan dia. Nah itu Ismail. Ketika dia mengandung, dia mulai memandang rendah sang nyonya. Ya, dia mulai lewat-lewat di muka Sarah. Dia belum tahu Sarah orang sanger. Ya. Sarah bilang, Abraham, kenapa dia setindas pak kita? Aduh, Abraham bukan main, Abraham sakit kepala. Karena dia so hamil. Dia kalau Abraham bilang, itu ada di bawah kuasa. Dulu, budak itu tidak boleh main-main. Kong Sarah bilang begini, jangan lewat-lewat di muka pak kita. Ngana cuci nih baju 10 loyang. Kira-kira ditindas. Ya, habis itu ngana mau masak for orang 300 orang. Kita dah hamil biar leh. Kong dia bahagia Pak Abraham, Abraham aja. Abraham,
Ya kira-kira seperti itu. Saya gambarkan, oh enggak tahan dia. Belum kelar tuh satu, Sarah bilang, bas Rika abis itu. Baru ngana terima ngana lewat-lewat pakai tangan apa sombong. Woi saudara ya, Abraham saya pikir sakit kepala juga. Makanya suami-suami cukup satulah istrimu. Baru begitu ya kan? Ini kan orang lagi hamil, lari. Lari ini siapa? Hagar. Hagar lari. Tahu malaikat Tuhan bilang apa? Malaikat Tuhan hadir. Dari mana? Apa? Ya, Hagar, hamba Sarah. Kan dia enggak tanya, Hagar dari mana enggak? Ini malaikat bela apa Sarah? Hamba siapa? Songana? Hamba Sarah toh. Anak kembali kepada nyonyamu. Tapi ingat, Ismail. Kenapa Ismail diberkati? Karena keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Hari itu, malaikat Tuhan kita bilang, engkaulah El Roy. Aku belum lihat, ngana solia. Engkau solia sebelum aku lihat. Bayangkan, dia kasih nama. Kemudian saudara, berikutnya lahirlah Ishak. Begitu Ishak lahir, ini jaraknya 14 tahun. Karena waktu mendapatkan anak Abraham dengan jelas Alkitab tulis, kita nggak usah baca. 86 tahun. Ketika 100 tahun dapat Ishak. Berarti jarak antara Ishak dan Ismail 14 tahun. Alkitab berkata, bermain-mainlah Ishak dengan Ismail. Telah terdengar santer kabar. Dulu Ismail pikir dialah putra mahkota. Karena hari itu tidak boleh dikasih tahu. Kalau Hagar dia punya mama, itu hukum Yahudi. Semua tetap kepunyaan Sarah. Kemudian yang terjadi, saudara, ini Ismail mulai mendengar. Tahu toh Abraham pembantu banyak. Ya, iya kan banyak. Abraham dikelilingi oleh ratusan budak. Dan tiba-tiba ini berpikir ya, Ismail lewat, tiba-tiba mau perintah. Bukan dia kok tuh putra mahkota. Itu yang so lahir, dia nama Ishak. Nah, muncullah tanda tanya dalam hati Ismail. Muncul kemarahan. Ketika masuk Kejadian 21, bermain-mainlah Ishak dengan Ismail. Tapi bukan kata bermain, tapi kata scoffing yang artinya menganiaya. Bayangkan Ishak umur 2 tahun, Abraham bikin pesta. Raja-raja diundang karena Abraham dianggap raja. Bayangkan ada tuh raja saudara, dari jauh itu wajib datang. Bawa persembahan, bawa hadiah, bawa segala rupa. Timbul kecemburuan dari seorang Ismail. Siapa ini heboh begini? Sementara ini anak 2 tahun Ishak lari-lari kong Ismail apa? Ismail angka di kaki kong Ismail putar-putar. Kalau enggak kepa ini Sarah marah sekali. Iya toh? Dia angkat ke atas kong dia sama baru dia dapur. Marah ini Sarah. Kejadian 21. Sarah bilang kepada Abraham. Abraham, siapa lagi Sarah? Ngana usir. Ya, berani ini kita dapat anak setelah kita dah tunggu 100 tahun ngana baru tong dapat tuh Ishak. Makanya itulah alasan. Ya, Abraham tidak memberitahu Sarah waktu di atas bukit Moria. Ini menjadi rahasia kita bersama. Ya kan? Baru mengenai Kejadian 21. Coba kita lihat. Kejadian 21 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuannya. Berani. Abraham bilang, Kang siang. Itu baru 2 tahun. Ya enggak. Dia bilang apa? Usir. Hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Memang saudara minahasa betul. Supaya yang sangir tidak tersinggung saudara. Ayat 11. Yuk kita lihat. Hal itu sangat menyebalkan Abraham. Abraham dilema. Nah itu. Makanya saya bilang ya. Cukup 1 ini dia berdua. Dia sebal. Sampai apa? Ayat 12. Dia tidak berani bantah Sarah. Dia tidak bilang, Sarah. Nah, padahal Sarah sangat menghormati Abraham. Dia memanggil Abraham dengan kata, Tuhan. Ya, bukan apa say, bukan. Ya, ayah. Hani. Ya, saudara, iya.
DP suami Hani, DP istri Hana. Hani, enggak. Tuanku Abraham. Iya, mau makan apa? Weh, kalau sekarang beda. Ada ditutup saja, ambil cuci sendiri Hana. Saudara, tapi hari itu Abraham melihat Sarah marah besar. Iya. Iya kan? Saudara, dia sangat menghormati, tapi saudara lihat. Karena Ishak. Dia bilang, Abraham, usir perempuan itu. Abraham sebenarnya berpikir, siapa yang suruh? Iya kan? Tapi saudara, karena apa? Abraham begitu sayang kepada ini Sarah. Kadangkala bapak-bapak terlalu banyak ikut istri pemau karena sayang. Habis itu dipersalahkan. Bapak-bapak sih, terus bu, terus. Ya saudara, tapi saudara harus tahu, nasihat daripada Sarah dibenarkan Tuhan. Wes. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Tetap pakai kata apa? Budak. Karena bagi Tuhan sebenarnya cukup satu istri. Budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Kadang istri bikin sebal dengan saran, masukan dan nasihat, tapi kadang itu benar. Jadi bapak-bapak, dengarkanlah istrimu. Ya, sebab mereka tidak bisa hidup bersama. Akan disebut keturunan yang berasal dari Ishak. Saudara, kemudian kasihan ini Hagar 13. Kemudian 14. Keesokan harinya pagi-pagi, ini Abraham taat sekali Pak Tuhan dengan Pak istri. Pagi-pagi kesiang, dia suruh pergi Pak Hagar. Pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Cuma itu modal. Itulah yang membuat keturunan Ismail sampai hari ini pahit. Kenapa Ismail selalu menyerang Ishak? Pahit. Ismail pahit terhadap Sarah. Ismail pahit terhadap Abraham. Dan Ismail pahit terhadap kepahitan. Kalau tidak diselesaikan berakibat panjang. 2000 tahun Ismail masih tetap pahit. Saudara lihat, itu akar. Makanya Tuhan suruh kita mengampuni. Dan Alkitab bilang apa? Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ayat 15, Tuhan tidak tinggal diam. Ayat 15, Tuhan itu adil saudara. Ketika air yang dikirbat habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Ya saudara bayangkan dia lego tuh anak. Ayat 16. Karena dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak ini mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, apakah yang akan engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah, sebab aku akan buat dia menjadi bangsa yang besar. Lanjut. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberi anak itu minum. Ayat 20. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dikunci dengan ayat 21 kalau tidak salah. Ya, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah. Bu, apa yang ibu bilang? Tidak normal dalam hidup. Dia ditolong Allah berapa kali? 2 kali. Hampir mati ditolong. Malaikat Tuhan sendiri turun dari langit. Air keluar dari apa? Saudara tahu? Hagar tidak pernah buat mesbah. Hagar tidak pernah buat mesbah. Baik pertama kali ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua kali. Tidak dikatakan lalu. Didirikanlah mesbah oleh Hagar di hadapan Tuhan. Beda dengan Abraham. Beda dengan Ishak. Setiap kali Abraham berada di satu tempat dan tempat itu diberkati, Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ketika ditolong oleh Tuhan, Ishak mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ketika Yakub 2 kalinya dia bilang apa? Mari anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan kita akan buat mesbah bagi Tuhan. Hagar
ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali disertai oleh Tuhan. Allah menyertai dia. Allah menolong dia jadi besar. Tapi Hagar tidak pernah punya mezbah di hadapan Tuhan. Apakah saya dan saudara pernah ditolong Tuhan? Adakah mezbah kita buat? Adakah mezbah kita bangun? Adakah mezbah? Apa itu mezbah? Adakah korban kita letakkan? Pujian, ucapan syukur, atau yang ada hanya sungut-sungut dan melihat semua kekurangan? Saudara dan saya harus mengerti. Di saat kita kekurangan uang, tapi mungkin kita sehat. Saudara, dan kita hanya berpikir dengan, kurang kok doi, kurang kita koknya ada ini. Tanpa kita mensyukuri kesehatan dan anugerah Tuhan yang membuat kita ada. Kita hanya terfokus pada persoalan tanpa melihat pemeliharaan Tuhan. Itu yang membuat Hagar ditolong 2 kali oleh Tuhan, tapi tidak pernah ada satu mezbah yang naik di dalam hidup. Itulah sebabnya dia ambil istri orang Mesir juga kepada anak. Dia hidup dalam masa lalu, masa lama. Dia hidup dari Mesir, gambaran dunia. Dan dia memperanakkan, dia ambil anak mantu. Orang dunia dia kasih kepada anaknya Ismail. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangun mezbah. Di tahun 2022, bangun mezbah bagi Tuhan. Tadi saya katakan di perang bangun mezbah. Tapi ketika saya dan saudara ditolong oleh Tuhan, bangun mezbah. Jangan ulangi kesalahan Hagar. Jangan ulang. Kita disertai Tuhan. Alkitab berkata Immanuel, Tuhan menyertai Ismail. Tetapi tidak ada satupun ucapan syukur yang keluar dari mulut Hagar. Dan terima kasih. Adakah kita baca tadi dari ayat atas sampai bawah? Kenapa kita baca lengkap? Tidak ada dia bilang begini, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Allah Israel, Engkaulah. Tidak ada yang dia lihat. Betapa Hagar, betapa Sarah jahat, Abraham jahat, betapa keadaan jahat. Dia wariskan kepada anak-anaknya. Sampai Mazmur 83 mengatakan. Mazmur 83. Alkitab bilang apa? Ayat 7. Penghuni kemah-kemah Edom, orang Ismail, Moab, dan orang Hagar. Ayat 5, mereka mau apa? Ayat 5, kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Yang ada dalam pikiran benak mereka, hanya dendam, hanya amarah. Tidak ada mezbah. Setelah ditolong dari sakit, ditolong oleh Tuhan, melewati berbagai macam masalah. Bukan mezbah yang keluar hanya dendam. Yang keluar hanya sunggutan. Itulah Ismail. Saya dan saudara bukan keturunan Ismail. Saya dan saudara adalah keturunan Ishak. Amin. Orang-orang yang tahu mengucap syukur. Yang tahu berterima kasih. Setelah kita lewati lembah kekelaman, puncak kemenangan di tahun 2021, 2022. Jangan lupa. Kita mendapat all access. Musa mendapat akses di saat Harun hanya sekali masuk. Musa, maaf, keluar masuk. Bahkan Tuhan berkata di tempat biasa aku ketemu dengan. Berarti harusnya cuma sekali setahun. Tapi Musa masuk, keluar. Dan saya berpikir, saya berdoa seperti ini, Tuhan. Apakah itu cuma untuk Musa? Masuk menyembah, masuk keluar, bawa tongkat, besok keluarkan tongkat. Dan Tuhan bilang, Musa sudah bertunas, balikkan itu di tabut hukum, kan simpan. Masuk lagi. Tuhan bilang tidak. Ibrani 10 ayat 19. Versi firman Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat 19.
firman Allah yang hidup. FAYH, boleh? Ibrani 10 ayat 19. Kita baca sambil kita menunggu. Kalau enggak ada, kalau enggak bisa versi terjemahan baru saja. Kita baca yang firman Allah yang hidup. Atau masih sementara? Yuk kita baca. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, karena darah Yesus, sekarang kita boleh masuk tempat Maha Kudus, tempat Allah berada. Inilah jalan baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Ibrani 10 ayat 19, terjemahan baru saja. Kita masuk tempat Maha Kudus dengan darah Yesus. Karena jalan itu, saya katakan 20. Ibrani 10 ayat 20, maju. Ia telah membuka jalan, inilah yang saya katakan akses. Ada jalan yang baru, yang tadinya nggak ada, makanya dikatakan baru. Jalan baru backing, tol, baru jadi, baru. Kenapa jalan yang baru ini, akses ini ada yang buka. Tabir itu sudah terbelah, yaitu dirinya sendiri. Saudara tahu apa? Dirobek dengan apa tabir itu? Daging, insani. Perobekan Kristus yang memuncratkan semua darah dari pembuluh nadi Immanuel, dari kepala, dari tangan, dari kaki, dari semua, membuka saya dan saudara. Bisa seperti Musa. Bisa seperti Musa. Masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk. Ayat terakhir sekali. Matius 27. Ayatnya yang ke-51. Ayatnya yang ke-50 dulu. 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tabir bait suci terbelah. Selesai sudah, hanya boleh masuk sekali setahun. Sejak tabir terbelah. All access. Ruang Maha Kudus dibuka. Saya dan saudara ya bisa berdoa kapan saja, masuk kapan saja. Ya saudara, ketika kita masuk hanya dengan darah, kenapa? Ada seseorang yang membelahnya dengan darah. Semua akses tanpa darah tidak akan. Dan saya berdoa dengan tahun 2022 ada sebuah pesan Tuhan. Masuk nak. Keadaanmu tidak baik, masuk. Keadaanmu lemah, masuk. Keadaanmu letih, masuk. Dulu orang cacat, orang timpang, orang yang kelainan dalam tubuh tidak boleh masuk. Di hari ini Tuhan belah tabir itu. Karena Tuhan tahu banyak yang cacat mau masuk. Banyak yang timpang mau masuk. Banyak yang timpang hati, banyak yang bercabang hati. Banyak yang dalam keletihan, kelesuan ingin masuk dan berkata, Tuhan biarlah your mercy menjamah aku. Memberikan kesempatan kepadaku untuk masuk dalam deep worship dan menyembahmu. Saya berdoa, masuk Februari ini sampai Desember, kita seluruh jemaat all access. Masuk lebih dalam, deep worship, deep worship, deep worship. Bukan hanya satu orang. Waktu zaman Yeskiel, aku melihat langit terbuka tapi yang lain tidak. Zaman Daniel, aku mendengar suara, yang lain tidak. Tapi zaman Kisah Para Rasul, 120 orang berdoa, 120 orang mendengar pesan yang sama, mendapat langit terbuka yang sama, semuanya sama-sama mengalami akses. Ini doa saya, ini doa saudara. Bukan hanya satu doa orang yang melihat open heaven, penjebolan, bukan.
Tapi seluruh jemaat Tuhan masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Selamat memasuki satu ruang Maha Kudus dalam deep worship. Tanggalkan ikatan, tanggalkan belenggu, masuk lebih dalam dan alami ada jalan yang terbuka. Tuhan memberkati. Shalom.